Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Oke teman-teman ya, gimana pemain kripto yang lain ataupun para investor ya, gimana nih? Di Binance koinnya lagi merah ya, sama sih teman-teman ya, di toko kripto di Indodoc juga sama. Terutama ini Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman ya. Waduh, longsornya ini damnya cukup jauh teman-teman ya. Bitcoin berada di 43.000, sedangkan Ethereum berada di 3.454-an dolar teman-teman ya. BNB 469 US dollar teman-teman. Waduh, ini untuk koin favorit saya pun banyak sangkut di sini teman-teman ya. Saya tidak ingin memperlihatkan dompet lah, nanti ketahuan ruginya saya berapa teman-teman. Nah, oke. Sebelum lanjut ke konten Pi Network, teman-teman, di sini seperti biasa ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman semuanya yang sudah like dan juga subscribe channel saya, juga di-share ya, di-share kontennya, dibagikan ke teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih, kalian luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang berkah, barokah, disukseskan teman-teman ya, dan yang paling penting kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke konten pembahasan di Pi Network. Oke, kita lanjutkan untuk di konten kali ini yang akan saya bahas, yaitu mengenai 3 poin penting teman-teman ya, yaitu ada ICO, IEO dan juga SPO teman-teman. Apa sih IEO, apa sih ICO, dan juga apa sih SPO teman-teman ya. Karena kemarin di video saya juga ada yang berkomentar, Bang coba jelaskan apa sih itu ICO dan juga IEO ya. Apakah itu akan berdampak di Pi Network, di dalam blockchainnya Pi Network, kayak gitu ya. Gimana ya, saya ngomongnya juga bingung teman-teman ya, karena proyek yang belum pasti itu saya agak-agak bingung teman-temannya, takutnya salah ngomong gitu ya. Kalau ada salah-salah ngomong ya wajar saja teman-teman ya, manusiawi. Kalau kalian lebih tahu daripada saya, diralat kata-kata saya, diinformasikan yang lebih benar teman-teman ya. Nah, di sini untuk ICO teman-teman ya, ICO itu singkatan dari Initial Coin Offering teman-teman. Sederhananya di sini disebut sebagai sarana pengumpulan dana untuk proyek-proyek blockchain. Dengan kata lain, ICO merupakan sumber modal bagi para pembuat proyek teknologi blockchain. Nah, ICO itu sumber modalnya para pembuat proyek teknologi teman-teman ya. Nah, sumber modalnya dari mana? Nah, itu bukan ranah saya teman-teman ya, bukan ranah saya. Saya tidak mengetahui untuk lebih detailnya teman-teman ya. Di sini saya sudah menjawab. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. ICO tidak memberikan hak otoritas secara jangka panjang kepada para pemilik token. Para pemilik token juga tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam proses pelaksanaan proyek. Para pemilik token hanya berperan sebagai pemberi modal kepada para pengembang aplikasi berbasis teknologi blockchain. Dengan demikian, ICO memiliki tingkat keamanan yang bisa dibilang kurang. Di sini kurang aman kemungkinan teman-teman ya. Hal tersebut dikarenakan para pengembang aplikasi berbasis teknologi blockchain memiliki peluang untuk menipu para pemilik dana. Terlebih lagi, sistem ICO memiliki sistem desentralisasi yang memungkinkan banyak orang untuk berpartisipasi. Jadi desentral itu terbuka teman-teman ya. Sedikitnya modal dan persiapan yang dibutuhkan oleh pengembang aplikasi berbasis teknologi blockchain mengakibatkan banyak penipuan dengan memanfaatkan ICO. Bahkan di beberapa negara sudah sering muncul penipuan atau yang sering disebut scam dengan berkedok ICO. Teman-teman ya, pahami ya. Nah, di sini untuk selanjutnya poin yang kedua yaitu IEO, Initial Exchange Offering teman-teman ya, offerings. Mohon maaf jika bahasa Inggris saya belepotan, saya kurang lancar berbahasa Inggris teman-teman ya. Maklum teman-teman. Nah, di sini banyaknya penipuan yang dialami oleh para pemilik dana ataupun
investor lewat ICO membuat para developer atau pengembang aplikasi teknologi blockchain mulai menggunakan sistem baru. Nah, dari fenomena ini muncullah sistem bernama Initial Exchange Offering ataupun IEO. IEO sendiri merupakan ICO yang tidak berbasis pada hubungan langsung antara pengembang aplikasi dengan para pemilik dana. Nah, jadi tidak berhubungan langsung antara developer, pengembang aplikasi dan juga para pemilik dana dan juga para investornya teman-teman ya. Nah, di sini IEO melibatkan exchange yang berperan sebagai perantara untuk melakukan jual maupun beli dan juga staking. Oke, kita lanjutkan. Para pengembang aplikasi berbasis teknologi blockchain yang tidak abal-abal memang cukup terganggu dengan munculnya berbagai model penipuan ataupun scam yang menggunakan ICO. Hal tersebut membuat para pengembang ataupun developer mulai kesulitan untuk mendapatkan dana dari pemilik dana ataupun investor, teman-teman ya. Nah, selain itu, keamanan yang ditawarkan oleh IEO membuat investor ataupun para pemilik dana merasa lebih nyaman untuk mendapatkan token tanpa adanya penipuan. Untuk mendapatkan token dari para developer, para investor harus terlebih dahulu memiliki akun ataupun exchanger yang menyediakan koin ataupun token dari para developernya itu, teman-teman ya. Nah, jadi bisa dikategorikan ICO ini memiliki keamanan yang lemah ataupun bersifat beresiko yang sangat tinggi, yaitu scam, teman-teman. Nah, tujuannya itu dibangunlah IEO. IEO itu lebih aman, teman-teman ya. Kalau kalian semua dan juga saya di sini, kita semua ingin bertransaksi, menjual ataupun membeli token tersebut, token yang kita inginkan ataupun koin yang kita inginkan, ya harus lewat exchanger, teman-teman ya, exchanger kripto. Nah, kayak gitu. Nah, di sini bagi para developer, penggunaan IEO akan membuat proyek yang sedang dikembangkan atau dibuat oleh para developer lebih terlihat legit dan terpercaya. Nah, ini keunggulannya IEO, teman-teman. Hal tersebut dikarenakan proyek yang masuk ke dalam exchange akan dipandang sebagai proyek yang memiliki dana besar. Nah, disitulah ya. Jika koin-koin sudah masuk ke exchange global, exchange besar, maka disitulah pada intinya nilai positifnya para investor, pemain ya, mempunyai kepercayaan yang lebih di situ, teman-teman. Nah, di sini untuk penggunaan IEO dalam pengembangan proyek aplikasi berbasis teknologi blockchain akan membuat investor itu merasa terjamin, teman-teman ya, terjamin keamanannya, teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan lagi untuk STO, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke STO. STO adalah sistem yang bisa dikatakan memiliki tingkat keamanan yang paling baik dibandingkan dengan ICO dan juga IEO. Hal itu dikarenakan karena STO biasanya dilindungi oleh payung hukum yang jelas dan juga pasti. Sementara IEO dan juga ICO biasanya belum memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu negara yang sudah mengeluarkan regulasi tentang STO adalah Amerika Serikat melalui SEC, teman-teman ya. SEC itu ya, Sekuritas Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu sekuritas, ya kemungkinan kalau kata orang-orang SEC itu OJK-nya kalau di Indonesia, dan juga Bapepti-nya, entah itu kurang paham juga saya. Tapi kebanyakan orang itu banyak yang menyebutkan kayak gitu, teman-teman ya. Jadi sudah dipayungi hukum, sudah terjamin. Nah, konsep yang digunakan dalam STO biasanya dikatakan mirip dengan kepemilikan saham dan perusahaan-perusahaan konvensional yang selama ini di pasar saham. Nah, jadi STO ini
bisa dikatakan berfungsinya itu banyaknya tuh di saham teman-teman ya. Saham itu banyak teman-teman ya, saham itu banyak, ada BRI, saham BRI ya, terutama di perbankan teman-teman ya, di bank itu ya. Sorry teman-teman jika belepotan ngomongnya, itu ada saham BRI, BCA, Mandiri, itu banyak banget saham-saham teman-teman ya. Ada saham dari Unilever dan juga banyak produk-produk yang lain. Nah, biasanya kalau untuk saham-saham seperti itu dia sudah mempunyai badan hukum yang jelas teman-teman ya, sudah mempunyai regulasi, sudah mempunyai badan hukum. Jadi jika ada permasalahannya itu ada hukum yang menangani teman-teman ya. Kalau ICO dan IEO itu belum tingkat keamanannya tuh belum mencakup STO teman-teman ya, belum melibatkan negara, kayak gitulah pada intinya. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu ada beberapa perusahaan yang menggunakan konsep campuran antara ICO dan STO dalam penggalangan dananya. Konsep ini disebut dengan production orientasi ataupun token sales. Nah, token sales teman-teman ya. Jadi ada token-token yang dimana sebelum dia launching ke market ya, ke bursa, itu akan melalui sales-salesnya mempromosikan token-tokennya terlebih dahulu, kayak gitu kemungkinan teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan IEO dan ICO, IEO dan juga STO teman-teman ya. Gampangnya kita simpulkan seperti ini teman-teman, biar kalian nggak bingung ya, Nah, ICO itu mempunyai keterlibatan langsung antara developer dan juga pemilik dana ataupun para investornya, itu bersifat langsung teman-teman ya, bersifat langsung, bertatapan muka kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau berinvestasi itu harus menyetorkan uang secara langsung, kemungkinan seperti itu untuk melakukan ICO. Makanya di situ disebutkan ICO itu memiliki tingkat keamanan yang paling rendah. Nah, untuk IEO gampang kita ceritanya teman-teman biar kalian nggak bingung. IEO itu untuk melakukan proses menjual, membeli, menstaking teman-teman ya, itu harus melewati exchangernya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau jual beli koin ataupun staking koin ya, kalian harus punya exchanger, harus daftar kayak gitu ya. Nah, untuk STO ini lebih dikategorikan ataupun lebih banyak digunakan untuk saham-saham yang jelas, yang sudah tentunya terlindungi juga oleh hukum kayak gitu teman-teman. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham teman-teman. Mohon maaf banget nih di sini jika saya menjelaskannya kurang detail, kurang jelas kata-kata saya ya. Saya mohon dimaafkan, dimaklum. Nah, jika ada kesalahan kalian lebih tahu, tolong diluruskan ya, ditulis di kolom komentar. Nah, sekilas info dari 3 poin penting itu yang dapat saya bagikan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kalian luar biasa. Oke, salam sukses. Di sini saya Didi Priyatna undur diri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.